Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvia Putri dengan NIM 120130071. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kamus kosakata saya untuk pekan kelima. Yang pertama itu ada daya. Daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Satuan yang digunakan untuk menyatakan daya yaitu joule per detik atau watt. Penamaan ini untuk menghormati James Watt, penemu mesin uap abad ke-18 Masehi. Daya membutuhkan perubahan pada benda dan waktu yang spesifik ketika perubahan muncul. Hal ini berbeda dengan konsep kerja, yang hanya mengukur perubahan kondisi benda. Misal, kerja yang dilakukan seseorang adalah sama ketika mengangkat beban ke atas, tidak peduli ia lari atau berjalan. Namun, dibutuhkan daya lebih besar untuk berlari karena kerja dilakukan pada waktu yang lebih singkat. Nah, yang selanjutnya adalah low pass filter atau LPF. Low pass filter atau sering disingkat dengan LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Contoh sinyal yang disaring oleh LPF atau sinyal perubah tegangan dan audio. Nah, pada sinyal LPF ini terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada low pass RC filter. Selanjutnya ada low pass RL filter. Untuk kosakata yang ketiga adalah high pass filter. Pada dasarnya, high pass filter atau HPF adalah kebalikan dari low pass filter atau LPF. High pass filter atau biasa disingkat dengan HPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, ini difilter dan yang terlewatkan hanya frekuensi tinggi. Pada sinyal high pass filter ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada high pass RC filter, bisa dilihat gambarnya, dan kemudian ada high pass RL filter. Nah, dapat kita lihat juga gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada modulasi. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam satu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Selanjutnya ada reflection. Kita tetapkan XT untuk menandai sebuah sinyal waktu kontinu, dan selanjutnya YT ditetapkan sebagai hasil operasi yang diperoleh melalui penukaran waktu T dengan min T, yang merupakan sebuah pembalikan urutan proses sinyal dari belakang ke depan, sehingga dapat memiliki persamaan RT sama dengan XT. Nah, ada dua kondisi menjadi kasus khusus pada operasi refleksi. Yang pertama itu ada sinyal genap untuk suatu kondisi di mana XT sama dengan XT berlaku untuk semua nilai T. Yang kedua ada sinyal ganjil untuk suatu kondisi di mana XT sama dengan XT berlaku untuk semua nilai T. Dalam hal ini, sinyal hasil refleksi merupakan versi negatif dari sinyal sebelum proses refleksi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk kamus kosakata minggu kelima.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.